Ya, ada Profesor Johannes Boni dari dari mana, Prof. Johannes? Prof. Johannes ya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekali lagi mengulang, saya bukanlah akademisi. eh, oleh karena itu jangan dipanggil profesor atau prof ya. Saya ini pensiunan Telkom. Ya. Saya ini pensiunan Telkom. Cuman karena hidup saya di Telkom ini selalu di bidang teknologi ya, mulai dari engineer sampai sampai saya jabat semuanya terus saya bergelut dengan teknologi. Ya. Oleh karena itu ketika ada perkembangan teknologi khususnya IT, saya alhamdulillah sangat cepat ya kalau dibanding dengan orang-orang yang sesama rambut putih maksudnya. Kalau dengan anak-anak Gen Gen Z atau Gen Y barangkali ya. Ya, enggak hebat-hebat amat, tetapi kalau sesama orang-orang yang Gen X atau Gen baby boomer, saya yakin saya lebih cepat ya. Ada perkembangan apa namanya revolusi industri 4.0, Internet of Things, ada apa lagi ya? Berbagai macam lah, ada cryptocurrency, terus ada metaverse. Saya ngikuti semua itu dan sekarang termasuk apa namanya artificial intelligence. Bapak sekalian, tidak berlama-lama supaya saya bisa langsung menjelaskannya saja. Iya, iya Bu Budiarti, terima kasih. Oke, saya izin share screen ya. Iya, izin share screen. Ya, kata Bu Budiarti, Masya Allah, orang tua pensiunan Telkom. Saya memang tua Bu Budiarti, tapi sungguh semangat saya tidak kalah dengan anak Gen Z. Ya, baik, kita mulai. Oke, kita akan sampaikan rahasia speed writing ya. Saya sudah nulis banyak buku dengan AI. Sebelumnya pun saya sudah nulis buku dan alhamdulillah sudah dibaca oleh orang-orang dari mancanegara ya. Ada 4 negara membaca buku saya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei. Buku saya sudah beredar di sana. Dan kemudian juga menulis dengan AI ya. Beberapa saya sudah menulis buku dengan AI. Dan yang ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari malam ini adalah speed writing. Speed writing ya. Ini sudah edisi kelima. Sudah edisi kelima. Buku ini 80% mungkin ya. Atau paling sedikit 70% ditulis dengan AI. Benar-benar ditulis dengan AI. Tapi saya lakukan teknik yang namanya autentikasi. Ya, dan alhamdulillah ini dapat ISBN. Jadi jangan dikira tulis dengan AI itu tidak dapat ISBN. Dapat ISBN. Ya, luar biasa. Dan banyak profesor yang sudah mengapresiasi. Oh, nggak kelihatan ya? Ada Prof. Hamka, Prof. Juni, ya. Iya, Dokter Nadiarti dan seterusnya ya, dokter. Para akademisi mengapresiasi, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih para profesor dan para akademisi. Sekarang sudah 360 halaman. Edisi pertama buku ini hanya 164 halaman. Saya tulis hanya dalam 9 hari. Ya, hanya dalam 9 hari. Ini juga begitu. Ini sudah siap cetak. Saya tulis hanya 9 hari. 100 berapa ini? 30 halaman. 135 halaman. Ya. Loh. Ini bab pertama saya share sudah di grup, yang baca pada nangis ya. Loh ya. Ini Bapak Ibu ini memotivasi ya, jangan bicara teknis dulu ya. Saya ingin memotivasi Bapak Ibu sekalian bahwa saya bisa menulis buku teknikal, ini teknikal. Saya orang teknis, kalau menulis buku teknikal apalagi AI, ya tentu saja mudah. Tapi ini buku fiksi dan psikologi. Saya belajar psikologi dari tahun 2008. Tetapi saya tidak pernah menulis novel. Dan ketika saya menulis novel kecil, mini novel, cerita bersambung,
Aku takut bicara jujur. Ini parenting untuk generasi Z. Luar biasa. Ya. Saya tulis dengan AI. Saya sharing di grup-grup speed writing. Karena saya ingin menginspirasi mereka. Dan ketika saya sharing bab pertamanya di grup speed writing, mereka pada terbawa hatinya dan mengatakan, Pak, ini masa ditulis dengan AI? Iya, saya tulis dengan AI. Tetapi AI hanya menjadi pembantu saya. Bukan dia penulisnya. Penulisnya adalah saya. Saya berani mengklaim seperti itu. Ya, dan ini sedang saya antrekan ke SBN. Ya, insya Allah butuh waktu sekitar seminggu, paling lama sampai 1 bulan. Dan kemudian setelah itu naik cetak kalau SBN sudah turun dan sudah bisa beredar. Ya, Bapak Ibu sekalian, betapa AI sangat menolong kita, khususnya bagi pemula yang sudah lama tidak berani menulis. Ya, kenapa? Kenapa tidak berani menulis? Karena insecure, merasa takut dikritik, takut ada penolakan. Apalagi kalau sudah biasa, sudah bicara tentang standar penulisan. Waduh, momok ya. Apa momok itu? Nah, sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena pendidik, saya dosen, maksud saya keliru nulis citasi, nggak sesuai standar. Nah, itu menakutkan. Nah, Bapak sekalian, padahal kita bisa dibantu dengan AI, ya. Padahal kita bisa dibantu dengan AI sehingga ketika kita tahu caranya, kita itu nulis, insya Allah tidak menakutkan lagi, tidak menakutkan lagi, karena ada caranya, ya. Kemudian yang kedua adalah kesulitan menemukan ide. Sama, kita itu kalau tidak ada AI, nyari ide itu harus sampai naik ke puncak gunung atau ke pinggir pantai untuk menyepi, ya, mendapatkan ide. Pakai AI nggak usah, cukup tanyakan kepada AI. AI, saya ingin nulis buku tentang psikologi. Tema-tema apa? Tolong berikan 5 contoh tema, ya, untuk psikologi remaja yang sekarang sedang in. Bapak Ibu sekalian, kalimatku ini langsung bisa dipraktekkan. Jadi saya berbicara dengan AI untuk menemukan ide buku yang akan saya tulis. Caranya adalah saya sampaikan kepada AI, boleh langsung dipraktekkan, Bapak Ibu sekalian. Sorry, saya nggak bisa demo praktek karena waktunya sangat terbatas. Bapak Ibu praktekkan silakan, dan nanti kalau kurang jelas ulangi lagi karena videonya bisa diakses, ya. AI atau GPT, ya, gitu. Saya akan menulis buku. Saya adalah seorang psikolog. Aku ngomongnya sama AI begitu. Saya adalah seorang psikolog dan saya ingin menulis buku tentang psikologi remaja di dunia digital. Tema-tema apa yang paling dibutuhkan oleh remaja kalau itu dibaca untuk remaja. Tetapi kalau itu parenting ini Bapak Ibu sekalian. Buku ini luar biasa bener ya. Tema-tema apa yang bisa dibaca oleh orang tua Gen Z, misalnya begitu. Atau oleh Gen Z, misalnya begitu. Tolong berikan saya 5 contoh. Itu adalah contoh prompt yang kita bisa sampaikan kepada AI. Dan langsung mendapatkan jawaban. Ya, catat apa yang saya katakan ini. Kalau tidak sempat mencatat, silahkan diulangi videonya. Dan langsung praktekkan di GPT. Bapak Ibu akan tercengang luar biasa kalau Bapak Ibu pemula. Kalau Bapak Ibu sudah mahir menggunakan GPT, alah Pak cuma lebih gitu aja kok. Nggak heran aku. Ya nggak heran orang sudah kenal, sudah akrab dengan GPT. Tapi bagi pemula sangat tercengang. Apalagi kalau kita sudah mahir diskusi dengan GPT. Berulang-ulang saya mendapatkan testimoni. Pak, ternyata luar biasa Pak. GPT itu kalau diajak diskusi. Luar biasa. Berulang-ulang saya dapat testimoni demikian. Ya, Bapak sekalian, jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan rahasia-rahasia malam ini, ya Bapak Ibu boleh praktekkan. Ya, saya ulangi, insecure ya, tidak berani memulai karena takut berbagai macam, ya ditolak, dikritik, dicibir dan seterusnya. Ya. Kemudian kesulitan menemukan ide, tidak lagi relevan kalau kita sudah pandai menggunakan AI. Ya, kita mungkin sudah punya AI, tapi apakah sudah benar cara menggunakannya? Apakah kita sudah menggunakan dengan tepat? Malam ini akan kita bedah, ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu persoalannya itu bukan insecure, bukan tidak pernah menulis, bukan tidak tahu standar penulisan, bagaimana template penulisan buku ilmiah, bagaimana template penulisan buku buku fiksi. Terus kalau membuat referensi gimana mengutipnya, sitasinya, membuat daftar bibliografinya bagaimana. Itu kalau kita sudah punya AI dan tahu cara menggunakannya, maka itu semua lewat, nggak relevan lagi. Karena kita sudah tahu, kita akan dibantu AI. Tetapi Bapak Ibu masih punya masalah besar di dalam menulis. Yaitu apa? Yaitu apakah kita merasa menulis itu penting apa enggak? Ini justru pertanyaan yang paling harus dijawab. Penting nggak sih menulis itu? Kalau nggak penting, lupakan. Seminar ini tinggalkan. Kalau menulis nggak penting, seminar ini tinggalkan, Bapak sekalian. Cari alasan. Menulis ini penting apa enggak? Untuk apa saya menulis? Karena kalau kita merasa tidak penting, walaupun dengan AI, Bapak Ibu tetap perlu fokus. Karena AI bukan pengganti kita. AI itu bukan pengganti kita untuk menulis, bukan. AI itu teman kita diskusi. Nanti kita bedah. AI itu teman kita diskusi. Yang kemudian kita menjadi dahsyat, yang dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, template penulisan dengan standar internasional kita jadi ngerti dengan AI. Yang tadinya nggak ngerti gimana, mau tanya profesor takut. Ya, mau tanya temen malu. Masa aku tanya temen? Mau ikut kursus nulis, nggak ada kursus nulis. Susah nyari kursus nulis itu. Nah, oleh karena itu saya membuka diri untuk ini tuh luar biasa ini. Nulis dengan AI itu. Karena semuanya bisa dibantu oleh AI. Dibantu. Bukan digantikan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya tetap berani ngeklaim ini tulisan saya. Meskipun dibantu AI. Ini tulisan saya. Meskipun dibantu AI. Jadi AI itu hanya seperti tukang las. Kalau Bapak Ibu sekalian, sudah pernah merasakan menjabat, punya anak buah, Bapak Ibu bikin presentasi untuk atasannya, yang bikin bawahannya kok. Bapak Ibu belum begitu, ya lewat. Bawahan suruh bikin. Pak, nanti kan nggak nyambung, ya diajari supaya nyambung. Setelah itu suruh beliau presentasi. Bawahan yang kita suruh bikin tadi, suruh presentasi di depan kita. Lalu kita autentikasi supaya otentik itu adalah saya, meskipun dicarikan materinya oleh asisten kita. Ayo asisten, bagaimana kamu membuatnya? Oh, enggak gitu, halaman 7 keliru. Halaman 7 datanya bukan ini. Ini enggak relevan data ini. Ya, jadi enggak nyambung dengan halaman 8 nantinya. Tidak mengalir. Nah, begitu Bapak Ibu. Meskipun dibuatkan asisten, kita tetap bisa ngeklaim ini adalah kinerja saya, ini adalah buatan saya. Emang kita bisa kerja sendiri? Semuanya kita nggak bisa kerja sendiri, bukan hanya tentang bikin presentasi. Ya, karena anak buah kita atau asisten-asisten kita ini work for us. Ya, bekerja untuk kita, bekerja work for me, untuk saya. Sama, AI juga begitu, work for me. AI itu work for me. Seperti saya punya sebuah desain mesin, kemudian saya datang ke tukang las untuk menyusun desain saya. Maka tukang las itu work for me. Saya membayar dia untuk membuatkan desain konstruksi yang sudah saya desain. Dia bekerja untuk saya dan ini saya klaim ini hak cipta saya. Begitulah kita menulis dengan AI. Jadi AI itu bukan menggantikan kita. Otaknya ada di saya. Tetapi dahsyatnya yang kita tadinya tidak banyak tahu, kemudian ketika kita diskusi dengan AI, kita menjadi, loh ternyata begini toh, loh ternyata begini toh. Luar biasa. Makanya sekarang menjadi tidak relevan, kita itu insecure. Sulit menemukan ide, nggak relevan. Jadi satu-satunya pertanyaan adalah, apakah menulis buku itu penting atau enggak?
Karena kalau nggak penting, Anda tidak akan meluangkan waktu. Anda nunggu waktu luang, nggak akan ada. Bahkan ketika ada waktu luang, kita mending scroll-scroll, apa? Korea itu loh, drakor. Ketika punya waktu luang, scroll-scroll drakor, nggak nulis. Karena nggak ada priority. Nulis itu penting atau tidak. Maka kita harus bisa menemukan alasan. Menulis itu penting. Terserah alasannya mau apa. Credibility, ya toh? Branding gratis, terserah. Orang menulis dengan orang yang tidak menulis akan tampak lebih kredibel yang menulis. Karena dia seperti menguasai bidangnya. Seperti ya, belum tentu juga. Makanya jadi branding gratis. Nonton loh Bapak Ibu. Nulis itu jadi branding gratis. Kita ketika punya buku, itu kita akan tambah satu level kredibilitas kita. Sudah menulis buku tentang bidang itu. Ya, oke. Nah, terserah alasannya. Kredit poin Pak, untuk prestasi kerja Pak, naik pangkat Pak. Syarat naik jabatan Pak. Silakan, apapun alasan yang Anda bikin, tapi katakan di dalam hatimu, katakan di dalam hati kita, nulis itu very important in my life. Kalau itu nggak sampai terasa, Bapak Ibu nggak akan punya komitmen. Mungkin setelah ini memang menggebu-gebu, tetapi kalau tidak menemukan rasa penting untuk menulis, maka tidak akan lama lagi juga akan layu semangatnya. Maka temukan alasan. Apakah menulis itu penting? Kalau sudah bisa merasakan menulis itu memang penting, ya toh? Ya, terserah mau karena credit point, karena kredibilitas, karena branding gratis, karena passive income, karena menunaikan misi hidup. Saya termasuk saya termasuk dua, passive income dan menunaikan misi hidup. Karena saya nggak dibayar saja. Kalau buku saya ini dibaca banyak orang, hidup saya itu makin terasa hidup. Hidup saya makin terasa hidup. Ya, makin terasa berguna. Ya, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang berguna bagi orang lain. Kalau ini laku, apalagi laku dapat duit, Masya Allah. Masya Allah, laku dapat duit. Enggak dapat duit aja, bahagia sekali kalau dipakai. Saya merasa hidup. Itu menunaikan misi hidup. Dan banyak Bapak Ibu yang seperti ini. Pak, saya itu enggak ngejar uang kok Pak. Yang penting ilmu itu bisa saya bagi. Supaya menjadi ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ini menjadi bagian dari amal jariah. Amal yang tidak terputus. Meskipun kita sudah meninggal dunia, tidak terputus pahalanya, ya. Oke. Nah, terserah alasannya tapi kita bisa merasakan. Sehingga rasa ini akan menggerakkan komitmen, akan mengikat komitmen kita. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana proses menulis. Ini adalah proses pada umumnya sebelum ada AI, ya. AI mulai rame itu kira-kira akhir tahun 2024 ya, akhir tahun 2024 mulai rame. Sebelum itu orang menulis masih manual. Nah, ini prosesnya kira-kira kurang lebih ya. Satu, menetapkan tema, saya ingin menulis apa yang ingin saya tulis. Ya, temanya apa? Tema gunanya untuk membatasi supaya kita nggak kemana-mana. Setelah itu mengumpulkan bahan, ya, yang akan kita tulis. Terserah metodologinya, mau riset, mau mengumpulkan referensi, mau data itu bisa primer, bisa sekunder, ya, bisa kuantitatif, bisa kualitatif, silakan. Pakai analisis atau tidak, silakan. Itu hanya soal metodologi. Tapi pasti kita harus kumpulkan bahan. Oke?
Nah, setelah itu baru dibuat kerangkanya. Oke, bahan saya kira sudah cukup, kurang-kurangnya nanti sambil jalan. Maka sekarang saya akan menyusun kerangka. Seperti kita membuat patung. Di Bandung Mas itu ada patung, apa namanya, kayak kadal komodo itu. Ya, sedang viral sekarang. Itu ada kerangkanya. Dan kita bisa berimajinasi bentuknya nanti seperti apa. Setelah kerangkanya dibuat mulai pendahuluan, kemudian bab 1, bab 2, dan seterusnya, sampai kesimpulan, kita bisa membayangkan manfaat buku ini apa, maka kita mulai menulis bab demi bab. Dan setelah itu finalisasi ya, melengkapi cover luar, cover muka, cover belakang, terus kemudian ada kata pengantar dan seterusnya. Ya, kemudian cek plagiasi, ya toh? Kemudian apa namanya, dicek apa namanya, tidak ada tipu-tipu begitu ya. Kalau sudah kemudian dicetak, begitulah kira-kira ya. Nah, tetapi biasanya banyak orang yang kepentok pada poin 2 dan poin 4, yaitu mengumpulkan bahan. Ketika mengumpulkan bahan sudah tidak pede. Metodologi untuk bahan begini ini metodenya tepat enggak? Ini valid enggak? Ini layak apa enggak? Nah, itu sudah terbayang-bayang, insecure, dan akhirnya berhenti, tidak berani menulis. Karena takut nanti kalau dikomplain, takut kalau disalahkan, takut kalau ditolak, takut kalau dicela. Nggak jadi nulis. Oke, bahan sudah terkumpul. Kemudian proses nulis. Begitu proses nulis sulit lagi, nggak bisa mengembangkan narasi. Karena terbiasa nulis rumus-rumus. Orang sains, kayak saya ini orang teknik ya, terbiasa menyederhanakan persoalan sehingga menjadi rumus. Akhirnya ketika kita punya bahan tidak bisa mengembangkan, kebiasaannya menyederhanakan, bukunya akhirnya tipis banget. Ya, nulis buku 12 bab itu hanya 30 halaman. Terus sudah nggak bisa mengembangkan lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Ini problem. Jadi problemnya di angka 2 atau step 2 mengumpulkan bahan atau di proses penulisan. Jadi nggak pede lagi ketika hanya 30 halaman, nggak layak untuk dicetak. Isinya hanya poin-poin saja. Dan penjelasan adalah, ini adalah, ini adalah. Kesimpulannya, sudah, orang teknik itu seperti itu. Nggak semua tentunya, itu saya kok. Sehingga saya nulis buku yang pertama. Judulnya adalah Impossible is Nothing. Ya, itu buku psikologi yang alhamdulillah sudah dibaca di 4 negara. Itu saya nulisnya 4 tahun. Lama sekali. Bukunya yang kedua adalah Motivational Speaking. Alhamdulillah 2 tahun selesai. Iya. Terus buku saya yang ketiga Insecure and Overthinking 2 tahun selesai. Itu masih manual, belum pakai AI. Ya, kemudian 10 menit bebas stres sudah pakai AI, ini juga sudah pakai AI, ini juga sudah pakai AI. Cepat sekali, nggak sampai sebulan. Dan kualitasnya jangan dikira. Kalau kita tahu cara menggunakan AI, kualitasnya dahsyat luar biasa. Saya bahkan berani mengatakan, AI bisa membantu kita untuk menambah literasi. Ya, meningkatkan critical thinking dan meningkatkan communication skill. Jadi 4C di dalam pendidikan itu bisa dilatih dengan AI kalau tahu caranya. Kalau nggak percaya silahkan nanti ngechat saya. Saya akan berikan argumentasi bagaimana 4C itu bisa dideliver oleh AI kalau kita tahu caranya. Ya, ada collaboration, ada critical thinking, ada communication, C yang satunya lagi ya Pak. Bisa Pak Ibu. Nah, oke ya. So please pakai AI. Anak-anak semua sudah pakai AI. Kalau kita bekerja tidak pakai AI, itu seperti orang-orang sudah pakai bus, kereta bus, dan kita masih naik sepeda atau naik motor. Ya ketinggalan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang
Bagaimana kalau speed writing dengan AI? Begini urutannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama adalah menetapkan tema dan buat kerangka. Langsung tema dan kerangkanya jadi. Loh Pak, bahannya ada di AI. Untuk pemula loh. Ini untuk pemula ya. Kalau untuk yang sudah mahir ya jangan pakai ini aja. Loh lah terus AI buat apa? Teman diskusi. AI teman diskusi kalau sudah mahir. Tapi kalau untuk pemula, AI itu bisa memberikan template yang nanti kita autentikasi. Ya, nanti kita autentikasi. Jadi template-nya itu kita autentikasi sehingga itu menjadi otentik, menjadi tulisan saya. Seperti tadi loh, aku suruhan anak buah, kemudian anak buah presentasi, kemudian oh enggak begitu. Nah, gitu ya. Itu namanya autentikasi. Oh, yang halaman ini nggak nyambung, nggak ada benang merahnya dengan halaman sebelumnya. Misalnya begitu, itu namanya autentikasi. Tapi yang bikinkan template-nya dia, kita suruh dia. Nah, setelah itu kemudian kita edit, kita tambah, kita kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, oke. Langsung membuat tema dan buat kerangka. Menulis bersama AI, langsung kita menulis one by one bab. Ya, chapter demi chapter kita tulis bersama AI, diskusi dan kemudian kita tulis, kita masukkan ke dalam nas. Kemudian kita masukkan referensi. Ya, bagaimana menulis referensi sesuai dengan standar internasional pakai AI. Pokoknya pakai AI semua, ya. Dan kemudian yang keempat adalah finalisasi. Ya, cuman catatannya di nomor 3 adalah cara menulis citasi dengan standar internasional pakai AI. Tapi menemukan referensinya, aku menyarankan yang manual. Kenapa? Karena mudah dan gratis. Catat, mudah dan gratis. Kredibel, 3. Mudah, gratis, kredibel, internasional. Mudah, gratis, kredibel, internasional. Loh Pak, nanti kalau internasional bahasa Inggris semua kan repot Pak. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Tanya AI. Dibedah, tanya AI, isinya apa ini? Gitu. Jadi jurnalnya atau referensinya diupload ke AI, tanya AI. Halaman 10 isinya apa? Kesimpulannya apa? Ya. Kemudian analisisnya pakai metode apa? Abstraknya tolong terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa semua. Bahasa apapun itu, bukan hanya bahasa Inggris. Oh, bahasa Arab juga bisa. Oke ya. Begitu nggih Bapak dan Ibu. Menulis referensi. Dan setelah itu finalisasi. Sama ya, finalisasi itu tadi. Melengkapi halaman, cek plagiasi, kemudian proofreading itu membaca dengan seksama dan menemukan kesalahan-kesalahan cetak, kesalahan grammar, ya, tumpang tindih apa tidak, gitu ya, mudah dibaca atau tidak. Oke ya, terus bikin cover. Bahkan kalau kita ingin menulis e-book, karena e-book bisa dijual secara online, mudah dijual secara online, yang bisa bekerja sendiri, duitnya masuk otomatis kalau kita menggunakan Google Playbook. Ya, kita bisa bikin cover sendiri, bikin gambar ilustrasi sendiri, bisa pakai AI lagi, semuanya pakai AI. Oke, nah saya punya tantangan nih Bapak dan Ibu, dengan teknik speed writing yang seperti ini, maka saya ingin berbagi pengalaman dan ini menjadi tantangan bagus sekalian. Menulis 100 halaman hanya dalam 2 minggu. Dan saya nggak sampai 2 minggu. Saya menulis 164 halaman hanya 9 hari. Ini 134 halaman hanya 9 hari. Sudah diedit, ya, sudah siap dikirim ke percetakan. Emang bisa Pak? Gitu ya, emang bisa. Mari saya bagaimana saya melakukannya dan Bapak sekalian bisa mempraktekkannya. Saya bertanggung jawab, ini bukan hoax, ini adalah sharing apa yang sudah saya lakukan. Yaitu menulis tema, kerangka, dan judul, menemukan tema, kerangka, dan judul 1 hari. Dan asumsinya 1 hari adalah 3 jam. Sehari 3 jam. Lupa 3 jam itu kan kerja Pak. Loh, yang 1 jam setelah subuh, yang 2 jam sebelum tidur.
Ya, kalau bisa sih sebagai apapun kita berangkat kerja, kecuali kalau kerjanya sebelum subuh beda ya. Mungkin yang di Jakarta, di mana, di Depok atau di Jabodetabek, Bekasi gitu ya. Itu mungkin ya, mungkin paginya tidak mungkin kan. Mungkin. Tapi kan nggak semuanya yang hadir di sini adalah dari apa ya, komuternya yang jauh-jauh sampai ditempuh dalam waktu 2 jam. Jadi sediakan waktu setelah sholat subuh 1 jam. Kemudian malam nanti pulang kerja 2 jam. Pak, pulang kerja 2 jam yang ngantuk toh Pak. Nah, penting apa enggak? Kalau penting pasti enggak ngantuk, malah nggak bisa tidur. Kalau penting itu malah nggak bisa tidur. Kita terngiang-ngiang, kalau belum nulis rasanya nggak bisa tidur. Tapi kalau nggak penting ya ngantuk. 3 jam. Maka kalau kita sediakan waktu 3 jam, kita akan selesai dalam 11 hari untuk menulis 100 halaman. Ini nyata. Nyata. Bapak Ibu boleh praktekkan. Ya, boleh praktekkan. Nah, hitungannya begitu ya. 1 hari itu untuk menulis tema, kerangka, dan judul. Kalau saya setengah jam aja jadi ini. Tapi Bapak Ibu tak kasih waktu 3 jam lah. 3 jam ya, 3 jam. 1 hari itu 3 jam maksudnya. Untuk tulis tema, kerangka, dan judul. Sudah ada kerangka bukunya, sudah jadi. Judulnya jadi, temanya jadi. Tuh, Pak, tema emang untuk apa? Tema itu untuk membatasi kita agar kita nulis nggak kemana-mana. Kemudian kita tuangkan di dalam kerangka. Ya, kerangka itu akan batasi kita nulisnya nggak ngombro-ngombro, bahasa Jawanya begitu, nggak kemana-mana. Jadi kita fokus nulis. Fokus dengan apa? Ya dengan tema itu tadi, kita akan memberikan solusi kepada siapa. Lalu kita fokus untuk berikan solusi itu yang sudah dituangkan dengan kerangka-kerangka. Setiap topik di dalam kerangka akan kita bahas untuk memenuhi solusi yang sudah kita tetapkan, yaitu di tujuan penulisan buku. Ya, oke. Kemudian menulis termasuk autentikasi. Pak, apa autentikasi? Autentikasi adalah membetulkan, menambahi, mengurangi sehingga kita puas. Tidak hanya menerima dari GPT kita copy paste, enggak. Enggak. Kita harus autentikasi. Ini bukan begini GPT. Tolong deh carikan lagi alasan yang lebih dalam. Ini terlalu dangkal, ini terlalu global. Coba carikan fakta-faktanya. Ya. Coba berikan contoh-contohnya yang konkret agar lebih mudah dipahami. Begitu GPT-nya ditanya lagi, ditambahi pekerjaan. Supaya buku kita lebih membumi. Ya, kalau banyak contoh itu buku kita lebih membumi. Itulah yang disebut autentikasi. Karena apa? Idenya dari sini, otaknya ada di sini. Dia hanya pesuruh. Oleh karena itu, ketika kita melakukan autentikasi, akan sangat kelihatan buku itu ditulis oleh orang yang mendalami bidangnya atau orang yang dangkal dalam bidangnya. Meskipun menggunakan AI yang sama, tema yang sama, judul yang sama, tapi kedalamannya pasti beda. Kenapa? Karena autentikasi. Akan sangat terasa ini tulisan GPT atau ini tulisan orang yang dibantu GPT. Beda. Sangat berbeda. Ya, oke. Nah, hitungannya adalah satu buku sekitar 5-10 bab. Ini kalau kita hanya 100 halaman ya, tantangan saya 100 halaman. Satu bab sekitar 5-10 topik. Ya, anggap saja buku itu tipis dan itu hanya 5 bab. Dan kemudian setiap bab hanya 5 topik misalnya. Setiap babnya hanya 5 topik, setiap dari satu buku itu 5 bab. Berarti kita punya 5 kali 5 topik, ada 25 topik. Satu topik sekitar 4 halaman. A5 bukan A4 ya. Ini 100 halaman itu bukan A4 ya, tapi A5. A5 itu adalah segini. Ini A5, ini A5 murni. Ini A5 yang sudah diperkecil, ya. Gini nih, ini lebih kecil ini. Ya, yang saya maksud 100 halaman adalah A5. Maka satu topik itu sekitar 4 halaman, itu bisa kita tulis dalam sekitar 30 menit. Kalau saya nulisnya, kalau saya pas bidang saya ahli di dalam bidang tersebut, saya mungkin nulisnya hanya 10 menit bersama AI.
Tetapi kalau misalnya kita baru pemula ya udahlah tak kasih waktu 20 menit, paling lama 30 menit. Satu topik 4 halaman. Nah, sehingga kalau 30 menit kali 25 topik, ya, kita kan punya 25 topik dalam buku tipis tadi. Ya, ketemunya adalah 750 menit. Kalau dibagi jam akan ketemu 12,5 jam. Kalau sehari kita punya waktu 3 jam, pagi setelah subuh 1 jam, kemudian sebelum tidur 2 jam, Bapak Ibu akan butuh waktu 4 hari. 4 hari. Pak ya tapi jangan 3 jam lah Pak, ya 2 jam begitu. Ya butuh waktu 6 hari. Kan tetap cepat. Ditawar 2 jam. Ya, asal konsisten aja. Kan hanya butuh 6 hari. Kemudian ngedit ya, mengedit. Ya, edit juga kita dibantu AI. Ya, setiap topik kita kasih ke AI, tolong periksa. Atau secara keseluruhan sudah jadi, kemudian dikasih ke AI, tolong periksa. Ada caranya, bukan hanya tolong periksa ya, tolong periksa ejaannya, atau tolong periksa apanya, misalnya kohesivitasnya, kohesif itu mengalir, ya. Tolong periksa apakah bab-babnya sudah komprehensif di dalam membahas tema ini. Tolong periksa apakah mudah dicerna bahasanya. Nanti dia akan memberikan contoh. Kok contoh? Dia akan memberikan saran. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dia akan memberikan saran. 4 hari Bapak Ibu sekalian ya. Edit ejaan 1 hari. Edit tata bahasa 2 hari. Dua-duanya kita menggunakan AI. Ya, minta bantuan AI. 1 hari itu maksudnya 3 jam ya, 2 hari berarti 2 jam. Kemudian layout, gambar, ilustrasi. Pak, saya kan nggak bisa gambar, Pak. Nanti minta AI. Semuanya minta AI. Loh, ini loh dibuat oleh AI. Jangan dikira enggak. Ini dibuat oleh AI loh. Bagus banget loh. Loh, ini loh. Oh, bagus banget loh. Ma, aku takut bertakut. Ini juga dibuat oleh AI. Bagus ini. Ini sudah terjual lebih dari 1.000 kopi, Bapak Ibu sekalian. Banyak. Dan manfaatnya luar biasa. Sudah banyak yang menyatakan Pak, Bu, Bapak luar biasa. Pakai AI. Dapat ISBN. Dapat apresiasi dari akademisi. Ya, oke, lanjut. Desain cover pakai AI. Tambah Canva tapi ya. Khusus nomor 4 itu desain cover pakai AI tambah Canva. Ya, oke. Jadi totalnya 11 hari Bapak sekalian. 11 hari. Ya. 11 hari itu kali 3 jam hanya 33 jam. Hanya 33 jam. Jadi kalau kita nulis Sabtu Minggu, Sabtu kita nulis seharian dari pagi sampai sore, sampai malam. Misalnya kita nulis 16 jam ya. Dari pagi sampai malam. Minggu kita nulis dari pagi sampai malam. Enggak sampai subuh, enggak. Cuma 16 jam kok. Maka 33 jam sudah tercapai. Selesai 2 hari. Nah, saya kan tidak menyiksa Bapak Ibu sekalian. Enggak. Ya ini wajar aja. Setiap hari kita nulis 3 jam. Ya kalau nggak mampu 3 jam ya 2 jam lah. Ya, jangan ditawar ya. Ini kan kelihatan nggak punya komitmen kalau ditawar ya. Kalau penting usahakan ya. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Itu buktinya kita punya komitmen. Ya, kita hanya butuh komitmen yang kuat. Luangkan waktu minimal 2 jam, yang bagus 3 jam, minimal 2 jam, maka Bapak Ibu akan butuh sekitar 16 hari untuk menyelesaikan 100 halaman. Dan itu sudah layak untuk memenuhi BKD ya. Memenuhi kredit poin minimal untuk kinerja kita. Oke. Nah, itu tidak, tapi ini ya ada syaratnya, yaitu tidak termasuk
editing latex format. Latex format itu menulis rumus-rumus sains itu ya, ada akar, ada epsilon, ada sigma, ada berbagai macam kuadrat, ada dan seterusnya ya. Itu menggunakan coding khusus dan tidak termasuk ini. Tentu saja nggak selesai ya kalau pakai. Ini hanya buku populer. Kemudian plagiarism free, yaitu kita masang sitasi tergantung jumlah dari referensi yang akan kita pasang di buku. Kalau buku itu ilmiah, buku referensi, ya memang ya harus banyak referensinya, lebih dari 10, 11, 12, 30, 40. Bahkan kalau jurnal bisa 100 ya. Ya tentu saja nggak selesai ya, hanya 11 hari. Ini adalah buku populer yang kemudian referensinya mungkin hanya 5 buku, begitu sudah layak ya. Nah, itu bisa selesai dalam 11 hari. Oke. Dan tidak termasuk naik cetak tentunya ya. Ini siap cetak. Oke, saya lanjutkan. Ya Pak, tapi saya gaptek Pak. Justru materi saya ini untuk orang-orang gaptek. Lah kalau orang pinter ya saya nggak laku, ilmu saya ya nggak terpakai. Maka yang datang ke sini saya sudah sudah minta kepada apa namanya desainer pamflet untuk pemula ya, bukan untuk yang mahir. Jadi jangan khawatir bagi yang merasa pemula, justru ini memang untuk pemula. Tadi saya sampaikan Mas Yusuf ya, spirit writing kita adalah satu, fluent di dalam diskusi dengan AI. Akrab, lancar menulis prompt yang efektif untuk kita bersahabat dengan AI agar kita bisa mendapatkan bantuan yang maksimal. Ya. Kemudian yang kedua adalah karya kita otentik dan original. Ya, otentik dan original. Semangatnya itu bukan AI hanya sebagai pembantu, bukan tempat kita menjiplak, enggak, sebagai pembantu ya. Maka otentik dan original ada caranya. Kemudian yang ketiga adalah menulis citasi dengan standar internasional, pakai AI juga. Jadi semuanya dibantu. Kita yang tadinya nggak tahu apa-apa atau tidak banyak tahu lah, bukan nggak tahu apa-apa. Tadinya kita tidak banyak tahu tentang teknik menulis, maka bersama AI kita menjadi, oh ternyata begitu, oh AO, karena kita punya teman baru AI. Nah ini dia, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menulis prompt yang efektif. Ini rahasia Bapak sekalian, rahasia bener ini. Tapi ini saya beberkan supaya saya mempunyai manfaat untuk Bapak sekalian. Ini kalau Bapak Ibu nulis 7 poin ini, wah ini sudah proven Bapak sekalian. Luar biasa. Banyaknya sudah testimoni Pak. Terima kasih Pak, tipsnya memang luar biasa. AI jadi benar-benar membantu saya. Pakai 7 jurus ini. Jurus yang pertama adalah humanis. Humanis itu kita akrab dengan AI. Katakan say hello, hai GPT, hey terima kasih ya bantuannya. Oke, cukup untuk malam ini dan kita akan jumpa besok lagi. Selamat malam. Begitu. GPT, pagi ini kita akan mulai bab 2. Dia akan nyaut, oh iya ya, bab 2 tentang ini gitu. Jadi, kita itu kalau ngomong dengan GPT, ada tekniknya, itu bisa runut. Dia bisa mengikuti pola pikir kita di dalam menulis buku. Yang nanti dikumpulkan di dalam topik-topik. Jadi di dalam GPT itu di sebelah kiri itu ada menu. Menu itu isinya adalah chat history. Saya menyebutnya topik. Topiknya apa? Itu per topik. Kalau kita kembali ke topik itu, maka memorinya GPT akan kembali di topik itu. Jadi kalau topik itu untuk nulis buku, maka ketika kita klik di buku itu, maka semua memori GPT atau chat history kita akan muncul. Kita diskusi nyambung dia sudah. Gitu ya. Nah, setelah kita akrab luar biasa ya. Apalagi GPT sekarang memang cenderung akrab dengan kita, tidak seperti GPT sebelumnya yang 35. GPT 4o dibikin makin humanis, makin seperti manusia. Ya. So kita sambut dia, jangan kita benar-benar membayangkan itu mesin sehingga kita memperlakukannya seperti mesin. Enggak, dia mesin yang cerdas. Dia bahkan seperti punya emosi, bahkan seperti punya emosi. Tahu kita bahagia, dia ikut bahagia. Luar biasa, ya. Oke.
Yang kedua, kritis. Makin kita kritis, makin kita berani mempertanyakan kepada GPT tentang jawaban dia. Enggak begitu GPT. Kalau menurut pengalaman saya begini, 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 itu dia nanti akan lebih dalam lagi memberikan argumentasi. Sehingga tulisan kita bisa lebih dalam, lebih argumentatif, tidak dangkal, gitu ya, kritis. Kemudian yang ketiga adalah eksploratif. Bapak sekalian, GPT ini punya data yang very very big database. Maka disebut LLM, large scale language model. Model bahasa yang mempunyai skala besar. Tetapi kenapa kalau kita tanya kok jawabannya hanya beberapa kalimat, hanya beberapa paragraf? Karena tidak semua orang itu membutuhkan jawaban itu. Sampai kita bisa detail. Karena setiap jawaban itu membutuhkan daya. Daya itu kalau dikalikan sekian juta pengguna setiap detiknya, itu mahalnya luar biasa operasionalnya itu. Maka semakin berhemat, jawabannya pendek-pendek GPT. Tapi jangan dikira GPT nggak tahu. Kalau kita bisa mengeksplorasi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, detailkan, 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 maka dia akan mengeluarkan isinya yang luar biasa lengkap. Itu sebabnya mengapa harus eksploratif. Yang keempat adalah kontekstual dan spesifik. Kita itu kalau nulis, kita itu mesti cerita siapa kita. Apakah kita dosen atau praktisi. Beda nanti tulisan kita. GPT akan menyesuaikan. Ceritakan. Saya itu lebih suka yang begini, Bapak sekalian. Ada yang mengajarkan begini ya. GPT, kamu adalah seorang trainer. Ya, yang sudah mengajari ribuan UMKM, maka sekarang buatlah buku. Itu nanti menjadi tidak otentik. Itu bukunya GPT. Kalau saya nggak begitu. Saya bercerita tentang siapa saya. GPT, saya adalah seorang trainer yang sering diminta untuk mengisi di kabupaten-kabupaten ya tentang strategi marketing untuk UMKM. Nah, saya ingin tanya kepada kamu, tema-tema apa yang sebenarnya memang dibutuhkan mereka saat ini? Kenapa sih kita harus tanya begitu? Supaya buku kita ini usable. Supaya buku kita ini tidak dilemparkan. Supaya buku kita ini dibeli orang, dibaca orang. Maka buku kita harus memberi solusi kepada banyak orang. Nah, kita tanya, tema-tema apa sih yang sekarang paling banyak dibutuhkan? Nah, itu ya. Itu adalah kontekstual. Kita bercerita, saya adalah, itu kontekstual. Nanti dia akan tahu konteks dari ekosistem kita ini apa. Kemudian kita pakai untuk apa? Siapa pembaca kita? Nah, baru spesifik. Baru spesifik. GPT, saya ingin, baiklah saya akan mengambil tema ini dan saya ingin buku ini akan dibaca oleh UMKM yang omsetnya kurang dari 10 juta sebulan. Ini namanya spesifik. Karena strategi menulis strategi marketing untuk UMKM yang omsetnya 500 juta sebulan dengan yang omsetnya kurang dari 10 juta per bulan, pasti beda strateginya. Yang kurang dari 10 juta per bulan, kita suruh bayar iklan, nangis. Nangis. Sebulan untungnya aja cuma 3 juta. Suruh bayar iklan. Nah, pasti beda. Oleh karena itu dia harus cerita sampai spesifik sehingga GPT akan mencarikan solusi yang tepat ya agar tepat guna. Itu kalau kita spesifik. So, kontekstual dan spesifik very very important ya. Kemudian nomor 5 adalah imajinatif. Ini khususnya akan sangat menarik apabila kita membuat fiksi dan gambar. Saya sudah praktek. Saya ini orang teknik dan nggak pernah nulis novel. Begitu aku nulis novel, luar biasa hasilnya Bapak sekalian. Kenapa? Karena otak saya imajinatif. GPT saya ajak untuk berimajinasi GPT. Dia ini nangis, dia ini sifatnya seperti ini. Kemudian bapaknya itu begitu. Nah dia mau cerita tuh nggak berani. Karena setiap mau cerita malah diceramahi. Tidak dimengerti. Nah itu saya sampaikan kepada GPT.
GPT, tolong buatkan dialognya ya. Wah, jadinya luar biasa. Ayo, bagi penulis fiksi, ikuti apa yang sudah saya praktekkan. Ya, itu adalah imajinatif. Kemudian juga kalau kita minta gambar, itu imajinatif. GPT, saya sedang membayangkan seorang perempuan cantik, ya, wajahnya oriental atau wajahnya Korea begitu. Tapi pakai jilbab. Wajahnya Korea tapi pakai jilbab. Ya, naik Vespa begitu ya, naik Vespa. Tolong buatkan gambarnya ya. Kita berimajinasi, kita ceritakan kepada GPT, terus minta dibuatkan gambarnya. Jadi gambar bisa, cerita juga bisa. Tapi kita yang berimajinasi sehingga gambar kita atau tulisan kita, khususnya yang fiksi, itu dari hati kita, bukan dari hatinya GPT. GPT hanya ngelas, hanya jahit GPT. Ya, tetapi desainnya kita, hatinya kita. Kita nulis pakai hati. Ya, oke. Begitu ya, itu namanya imajinatif. Yang keenam, validatif. Ingat bahwa AI itu tidak bisa diandalkan validitasnya. Karena itu kita harus ngecek ya, statement-statement dia, misalnya tentang teori, tentang definisi ya, tentang hipotesa ya, atau dia menyimpulkan itu tidak bisa dijamin keakuratannya, sehingga kita harus carikan referensi manual. Meskipun nanti cara nulisnya pakai AI lagi. Loh Pak, pakai AI kan bisa, tapi bayar. Ini kan untuk pemula, saya dorong untuk yang tidak bayar. Saya dorong untuk yang tidak bayar. Bagus sekalian, ini pakai GPT 40 gratis. Ini pakai GPT 35 gratis. Ya, gratis ini. Ini sudah beredar ribuan, ya. Ini belum beredar. Ya, gratis. Bikinnya sungguh gratis. Ya, aku pernah beli akun hanya kalau saya membutuhkan. Akun apa? Turnitin saja untuk ngecek plagiarismenya. Plagiasinya dicek pakai Turnitin. Ya, dan itu saya hanya pakai sebulan, setelah itu saya nggak beli lagi. Yang lain gratis semua. Ya, benar-benar saya bertanggung jawab apa yang saya katakan. Ya. Oke, Bapak sekalian, itulah ya validatif. Yang ketujuh, etik. Ya, etik itu ya kadang-kadang GPT itu menulis itu berpihak kadang-kadang ya. Berpihak, beropini ya, itu kadang-kadang begitu. Maka kita harus bisa menjaga profesionalisme. Ya, kita menulis harus berbasis fakta, ya, tidak memihak, ya, bersifat ilmiah. Begitu itu etik namanya ya. Tidak menyinggung salah satu sara gitu ya. Nah, otentik original sudah tadi. Demikian ya, ada 7 jurus ini kalau Bapak pakai. Silakan diulang-ulang videonya, ulang. Ya, kemudian Bapak Ibu pahami, praktekkan. Mohon maaf ya, malam ini nggak ada praktek. Nah, apa yang saya ajarkan jauh lebih penting ya. Nanti kalau yang ingin praktek ikut di hari Sabtu. Hari Sabtu saya akan meluangkan waktu dari jam 9 sampai jam 16 sore untuk mempraktekkan apa yang sudah saya sampaikan. AI sebagai asisten. Nah, ini tadi ya, penjelasan ini tadi. Saya kira sudah cukup ya. Menetapkan tema, buat judul yang provokatif, pengembangan topik, otentik untuk berbagai jenis. Bisa nulis ilmiah, bisa nulis teknologi, fiksi, psikologi, lifestyle, kreatif, email, minutes of meeting, ya, draft legal, copywriting, ya, copywriting itu adalah iklan dan lain-lain. Ya, mudah dan cepat bedah jurnal cepat sekali. Jadi kalau kita itu sudah pinter menulis prompt, sudah akrab dengan AI, dan kita efektif nulis prompt dengan berbagai jurus yang 7 tadi, maka kita bisa mendapatkan bantuan semaksimal mungkin tentang ini semua. Ya, menulis citasi sesuai standar dengan AI juga. Ya, buat gambar ilustrasi dengan AI, cek plagiasi dengan AI. Minta opini, minta evaluasi, tolong bukuku dievaluasi dengan kriteria A, B, C, D, E. Apa kriterianya? Satu, misalnya ini misal,
apakah ini sudah komprehensif? 2, apakah ini mudah dipahami oleh target audiens saya? Ya. Terus apa lagi? 3, apakah buku saya sudah mengalir? 4, apakah tata tulisnya sudah sesuai dengan standar internasional? 5, apakah memiliki dampak manfaat yang kuat terhadap target audiens? Itu semua nanti akan dijawab. Dan jangan ragu-ragu untuk memberikan masukan, misalnya begitu ya. Itu bisa kita minta opini. Opininya AI luar biasa, ya. Di buku ini juga ada opininya di halaman terakhir. Opininya AI GPT ya. Ada di sini. Loh, opini jujur GPT 4o. Loh, nggak usah saya bacakan karena butuh waktu. Ini opininya GPT 4o terhadap buku ini. Oke. Nah ini contohnya, Bapak sekalian silakan difoto, dicatat ya. AI kita akan banyak sekali menggunakan GPT ya. Dulu di buku saya yang edisi 1, saya sarankan Gemini karena memang waktu itu namanya bukan Gemini, Google Bard. Masih canggih, lebih canggih dari GPT waktu itu. Tapi kemudian GPT berkembang pesat, Gemini sejak CEO-nya keluar, kemudian merosot, waktu itu Google Bard namanya, Google Bard merosot, sekarang berubah namanya jadi Gemini. Wah, jelek sekali. Maka buku saya bergeser, yang tadinya saya sarankan Gemini, di edisi 5 sudah saya mantap sekali pakai GPT, jangan pakai yang lain-lain. Ya boleh pakai yang lain-lainnya, tapi saya sarankan GPT sudah dasar luar biasa. Untuk analisis data, Bapak Ibu sekalian bisa pakai GPT berbayar ya, berbayar. Atau pakai Julius AI, NumPy and Pandas yang bisa diakses oleh POE ya. Oke. Gambar grafik, sekarang gambar grafik skematik, teknis gampang, pakai GPT juga bisa, pakai Julius AI juga bisa. Gambar kreatif banyak ini. Di WhatsApp kita juga sudah bisa gambar kreatif, mudah ya, nggak usah saya bahas. PDF bisa pakai bedah PDF tadi ya, bedah jurnal. Bisa pakai GPT, POE, Humata dan lain-lain. Paper finding, mencari paper ini yang pakai AI. Perhatikan yang poin 6. Bisa pakai elicit, bisa konsensus, size space, bisa rapid dan lain-lain. Sekarang juga banyak sudah AI baru. Tapi ini tidak keren kalau nggak bayar. Jadi harus bayar yang nomor 6 ini. Nah, oleh karena bayar, saya tidak menyarankan. Saya sarankan yang gratis saja. Yaitu menggunakan Science Direct dan Mendeley. Ini satu grup dengan Scopus dan gratis. Kalau Scopus kan bayar. Kalau Bapak Ibu belum pada level upload jurnal di jurnal Scopus, nggak usah pakai Scopus. Ininya apa namanya referensinya sudah sangat bagus menggunakan Science Direct dan Mendeley karena itu satu grup dengan Scopus, satu perusahaan. Nah, itu gratis. Gunakan itu ya, dicatat saja ya, Scopus dan Mendeley. Scopus sorry, Science Direct dan Mendeley. Ya, citasi. Grammar check, ngecek grammar. Plagiarism check pakai Turnitin ya, search engine, Copilot, website. GPT juga sekarang sudah bisa ya. GPT sekarang sudah bisa nyambung ke internet jadi seperti search engine. Ya, silakan dicoba-coba sendiri, tetapi kalau mengikuti teknik saya akan lebih banyak. Kita akan mungkin 80% menggunakan GPT. Ya. Menetapkan tema bersama AI. Ya, contoh ini contoh. Saya adalah seorang psikolog. Saya akan menulis sebuah buku tentang psikologi remaja di era digital. Tolong berikan saya 10 contoh tema yang sekarang sedang viral. Nah, begitu contoh meminta kepada AI. Ini langsung kita copy paste cepluk di dalam prompt AI akan jadi luar biasa. Kita tinggal ganti. Saya adalah seorang mahasiswa sedang menulis skripsi. Gitu aja. Minta tema yang sekarang masih dibutuhkan banyak orang, memberikan solusi banyak orang begitu, ya. Saya adalah seorang trainer marketing misalnya begitu dan seterusnya ya. Sama dengan cara yang sama membuat kerangka buku ya seperti ini. Silakan nanti diulang lagi videonya, nggak saya jelaskan. Ya, oke.
Membuat judul yang provokatif. Ini contohnya. Terima kasih dari tema dan kerangka tersebut. Tolong buatkan 5 contoh judul. Ya, yang ini tadi membuat kerangka. Ini buat kerangka ini. Tolong buatkan kerangkanya. Ya, temanya yang 10 tadi kita copy paste, kemudian di bawahnya diberikan perintah. Tolong buatkan kerangkanya. Terus kita membuat judul. Ya. Nah, mengembangkan topik. Ini contohnya. Contoh cara mengembangkan topik per topik. Ya. Sekarang kita akan kembangkan bab 1. Ini tulisan kita kepada AI loh. Ini kita copy, kita masukkan kepada AI. Kita perintahkan. Baik sekalian. Jadi ya, saya sudah janjikan dari awal bahwa apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Cuman memang belum ada prakteknya ya, mohon maaf. Karena waktunya sangat terbatas. Ini juga sudah jam 9. Latar belakang, perumusan masalah. Nah, ini. Sekarang kita akan kembangkan bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari 3 subbab, latar belakang, masalah, dan tujuan tulisan. Tolong uraikan masing-masing subbab. Ya, jika uraian GPT dari masing-masing ini sudah di luar ya, ini di luar ya. Jadi apa namanya? Prom itu sampai di kata tolong gitu ya. Masing-masing subbab, yang ini penjelasan saya. Jika uraian GPT dari masing-masing subbab pendek, seperti yang saya katakan tadi ya, tidak setiap orang itu cocok dengan apa yang dikasih GPT. Maka dia biasanya memberikan pendek-pendek. Tapi jangan dikira GPT bodoh. Begitu kita tanya detailnya, dia akan memberikan detailnya. Suruh lagi GPT untuk mengembangkan topik per topik. Suruh lagi untuk mendetailkan. Gitu ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Gratis. Mencari ribuan tema, ribuan referensi internasional. Gratis. Oh, ini loh, kata kuncinya digital marketing. Ada 18.343 hasil gratis. Ya, gratis ini loh. Ini adalah open access. Luar biasa. Jadi kalau pakai AI, bayar AI-nya. Mudah dan cepat bedah jurnal internasional. Kita upload jurnalnya ya. Oke. Kemudian setelah jurnal terupload, maka pertanyaannya kepada AI ini, pertanyaannya, metode riset yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah bagi berikut. Oh, ini jawabannya sudah. Pertanyaannya nih, tuliskan abstraknya. Bisa ditanya begitu. Apa metodologi risetnya? Metode analisisnya apa? Kesimpulannya apa? Dampak riset terhadap dunia akademi dan industri apa? Kelemahan risetnya apa? Peluang riset berikutnya apa? Ya. Nah, ini bisa kita tanyakan semua ke AI ya. Cara menulis citasi terus kemudian kita menulis citasi juga bisa menggunakan AI ya. Nah, ini. Nah, ini adalah penulisnya. Nah, kita tinggal ngopi. Ini sudah jadi daftar referensi. Kalau kita sudah upload jurnalnya, maka dia akan menuliskan data bibliografinya. Tinggal copy, kita paste ke data referensi. Ini adalah cara mengutipnya. Nah, ini ya cara mengutipnya. Nah, ini menggunakan standar internasional. Bisa menggunakan APA, MLA, IEEE, Chicago, dan lain-lain. Ya. Nah, ini contohnya yang ada tanda panah ini. Kemudian menjadi ini di copy paste ke sini. Ya, sedangkan yang di bawah ini ya, Multazam 2024 di copy paste ke sini. Nah, menurut Multazam 2024, nah ini begitu jurnalnya dimasukkan, kita langsung mendapatkan ini, kita copy. Jadi praktis sekali. Praktis kalau kita mau menulis citasi. Ya. Dengan apa, Pak? Dengan Quillbot ya. Dicatat dengan Quillbot. Nah, ini rahasia bebas plagiasi, Bapak sekalian. Narasi ulang. Satu adalah kita narasi ulang. Atau kita parafrase. Tetapi harus kita bubuhkan sumbernya. Tadi sumbernya itu ini loh. Nah, ini loh sumbernya itu maksudnya. Ini loh. Yang kita tulis menurut Jumalah Multazam 2024 itu sumbernya maksudnya. Harus dibubuhkan. Meskipun secara digital kalau sudah kita narasi ulang itu sudah tidak ketahuan oleh Turnitin.
Tetapi secara hukum dan secara moral, kalau kita nggak tulis sumbernya, tetap kita akan terkena plagiasi moral atau hukum. Hukum itu bisa dituntut berarti. Karena idenya masih ada di situ. Yang kedua, teknik yang kedua untuk menghindari plagiasi adalah pasang tanda kutip. Jadi kalau kita tes cek di Turnitin kemudian ada merah-merahnya yang ini dinyatakan melanggar plagiasi, dinyatakan memplagiat, maka kalimat ini kemudian kita pasang tanda kutip. Tanda kutip itu akan memberitahu Turnitin bahwa ini adalah kutipan, bukan tulisan saya. Kemudian dipasang sumbernya, tanda kutip, lalu bubukan autornya dan tahun penerbitannya. Dan yang ketiga adalah data penerbitan tadi ya, data penerbitan yang kita pasang di daftar pustaka. Nah, ini contoh membuat gambar. GPT, saya sedang membayangkan seorang perempuan berwajah Asia Tengah. Pakai jilbab. Asia Tengah itu mana sih? Azerbaijan itu loh. Sedang naik Vespa. Di belakangnya tampak pemandangan desa. Ini contoh imajinatif. Gunung dan pohon-pohon juga sawah, padi menghijau. Ya, tolong buatkan gambarnya. Jadinya ini. Ini kalau nggak imajinatif tidak bisa sebagus ini. Jadi kita harus berimajinasi, lalu imajinasi kita itu kita deskripsikan atau kita narasikan, kita kasihkan GPT, lalu di bawahnya tolong buatkan gambarnya. Nah itu ya, luar biasa kan? Iya. Pak, itu kan baru cerita, Pak. Prakteknya mana? Mohon maaf, waktunya sudah malam ya. Jadi bagi yang ingin ikut praktek, Bapak Ibu sekalian bisa nanti hadir lagi ya di tanggal 3 April 2025. Yaitu hari Sabtu. Ya, dari pagi jam 9 sampai jam 16. Dari pagi jam 9 sampai jam 16. Kita tidak bahas teori lagi, kita tinggal praktek. Ya, karena teorinya semua sudah saya sampaikan di sini, semua teori sudah sampaikan di sini. Di sana tinggal praktek. Kalau toh ada introduction itu hanya untuk dalam rangka praktek. Maka Bapak Ibu sekalian, karena sudah saya beberkan semuanya di sini, silakan diulangi lagi videonya, ulangi lagi karena videonya ada linknya, Bapak Ibu sekalian ya, ada linknya di YouTube. Bapak Ibu sekalian bisa ulang-ulang di situ, ya. Dan kemudian dipraktekkan sendiri. Bagi yang sudah terbiasa praktek dengan GPT, insya Allah manfaatnya besar. Biarpun Bapak Ibu sudah akrab pun, aku yakin di antara 7 jurus itu ada yang mungkin belum tercover. Nah, silakan dipraktekkan. Ya, ya saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu nanti yang ikut tanggal 3 April itu yang pemula saja. Yang sudah mahir jangan ikut. Pemula, karena ini memang untuk pemula ya, nanti akan saya bimbing ya, one by one, step by step akan saya demokan dan saya kasih kesempatan untuk praktek. Kemudian kita ulas lagi, begitu ya, dari pagi jam 9 sampai jam 16. Nah, nanti yang ikut praktek saya kasih juga ya hadiah ya, video training untuk bikin cover. Mudah bikin cover ya, pakai Canva. Ini sebetulnya adalah training ini, harganya 250.000, nanti tak bagi gratis. Buat Bapak Ibu sekalian ya, ikut ya di hari Sabtu depan ini, hari Sabtu ini. Nah, kita gimana mudahnya? Kita tinggal ambil template dari Canva, dan kemudian kita ganti gambarnya. Gambarnya ini minta AI, kita ganti, kita ceplok di situ. Lalu judulnya kita ganti, terus kita ganti penulisnya. Selesai. Hanya begitu. Mama aja bisa ini. Nah, ini contoh lagi. Ini template juga, bagus-bagus ya. Nah, ini kita ganti judulnya, penulisnya, terus kemudian gambarnya kita minta AI. Kita paste di sini. Nah, ini adalah buku saya speed writing yang versi e-book. Yang versi hard copy seperti ini. Ini sudah diotak-atik oleh
percetakan dan penerbit, ini sudah diotak-atik oleh penerbit. Tapi yang ini benar-benar murni buatan saya ini. Saya juga nggak jago gambar, tapi karena ada template-nya yang bagus, kemudian kita tinggal ganti gambarnya, kemudian ganti judulnya, ya kita tambahkan sedikit kata-kata. Nah, ini juga e-book saya terbitkan sendiri di Google Playbook. Mengubah e-book kita menjadi penghasilan rutin bulanan. Ya, kalau buku kita menarik, maka setiap bulan kita akan dibeli orang. Otomatis masuk ya, karena pakai Google. Jadi nanti duitnya tinggal ngunduh. Ya, nah di samping membuat cover nanti juga akan saya beri hadiah untuk ini video training bikin mockup promo. Mockup itu apa ya? Mockup itu jadi pura-puranya ibu kita sudah jadi. Saya pegang begini. Nah itu namanya mockup ya. Aduh, aku nggak bisa menjelaskan. Mockup itu tiruan ya, tiruan. Display, mockup itu display. Padahal buku kita belum jadi, maksudnya belum di print. Nah, kalau sudah bisa seperti ini saya bikin dulu itu belum di print. Ini speed writing yang lama ini, belum di print. Tapi kemudian saya sudah desain covernya, saya masukkan ke dalam program untuk bikin mockup, jadi seperti ini. Loh, jadi seperti ini, ya. Loh, bisa seolah-olah di bawah mbak-mbak cantik begini, buku saya. Ya, siapa ini nggak tahu ini dari program. Loh, ya, di bawah Mbak Cantik ini. Loh, ya. Nah, ini ada 3 orang, kita kalau meng-hire dia paling nggak bayar 500.000, 3 orang 1,5 juta dong. Ya, dan kita bisa gratis ambil dari aplikasi. Ya, Bapak sekalian, terus bayar nggak Pak yang hari Sabtu nanti? Nah, karena kita seharian Bapak sekalian, ya ikhlaskan supaya Bapak Ibu mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, biayanya 400.000 ya. Nah, kita harus berani berkorban supaya kita menghargai apa yang kita pelajari. Karena saya menjadi trainer ini sudah ratusan kali ya, ratusan event. Nah, itu biasanya kalau gratisan itu malah kurang dihargai. Ya. Seharian Bapak sekalian supaya nggak disambi-sambi. Bapak Ibu ada pengorbanan. 400.000 tetapi mendapatkan manfaat sangat besar ya. Manfaatnya adalah Bapak Ibu dapat hadiah atau bonus video training untuk membuat cover 250.000. Video training untuk bikin mock up ya. Promosi buku tadi 250.000, udah 500.000. Nah, ini yang terpenting, pendampingan 1 bulan. Pendampingan oleh Bapak Ibu ketika membuat buku bisa konsultasi personal kepada saya ya, seharga 500.000. Total value-nya Bapak Ibu biaya hanya 400.000, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat seharga 1,4 juta. Ini bukan fake ya, ini sungguh manfaat real. Ya, 1,4 juta Bapak Ibu cuman bayar 400.000. Ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Siapa yang tertarik? Siapa yang tertarik? Oh, apa masih ada perlu diskon? Nah, ya oke. Nah, Mas, untuk membahas ini mungkin saya perlu panggil Mas Yusuf. Mas Yusuf. Hadir Pak Jumala. Hadir, oke. Alhamdulillah. Terima Oke, kasih sebentar. Pak Iya. Jumala atas materi yang sangat-sangat luar biasa ini Pak. Iya, iya. Oke. Alhamdulillah. Tadi juga banyak yang tanya seputar AI dan yang paling menarik tadi Pak. Ada diskon ternyata Pak. Ya, saya sebenarnya ingin yang mengikuti itu sangat banyak sehingga kalau misalnya biayanya dianggap berat ya bagaimana caranya supaya bisa terjangkau banyak orang. Ya kita tunggu aja kalau misalnya ada yang masih mohon contoh promnya. Oh, prom sudah contoh banyak Pak Anton Papua. Prom sudah saya contohkan banyak. Silakan dilihat di video ya. Oke, Mas Yusuf. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Mas Yusuf handle. Saya masih menunggu sebentar. Barangkali ada yang bertanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jumala. Langsung ada ini yang komentarin Pak, diskon dong. Banyak. Coba kita lihat. Kalau diskonnya banyak, yang minta diskon banyak, kita diskon. Ya. Dan
eh, mayoritas AI yang Pak, dipakai ini diskon dong. adalah AI yang Hmm? gratisan gitu Pak. Iya, iya, kita dorong untuk gratisan karena pemula. Kita tunggu di di YouTube ya. Coba Oke. responnya di YouTube. Coba Bapak dan Ibu, siapa tahu bisa Diskon, Pak. Ya, diskon berapa? Coba katakan diskon berapa? bisa turun Diskon jauh berapa? dari harga normal 400.000 bisa menjadi mungkin berapa persennya ini kira-kira seberapa banyak yang mau. Diskon dong, Pak. Iya, iya, berapa? Diskon berapa? Coba sampaikan. Coba sampaikan diskon berapa? Di YouTube juga begitu, diskon berapa? Mayoritas diskon 100.000 ya, Pak. Ya, lagi yang lain. Bu Yuke 100.000. Minimal Diskon, Pak. 100 orang yang komentar ya Pak. Ya, ya, yang 200 orang dua yang ratus orang. yang minta diskon 200 orang baru saya diskon. 200 saja, Pak. 50% Pak. 50% Pak. 75% Pak. 50% Pak. Bu Mela, yang jadi. Jadi 100.000, Pak. Ade. Bunda, 50% Pak. Ayo, Bapak Ibu minta diskon semua. Ya, minimal 200 orang. Mas Minimal Yusuf, dua tolong ratus dihitung. orang. Ini Ya, baru 200 lima orang. puluh Ya. ini kan. Minimal 200 orang baru saya kabulkan diskonnya. Oke. Oke, Ana, 50.000. 50%. Maaf ya, saya nggak pakai Pak atau Bu ya, karena terlalu cepat. Lutfi 200.000. Isa 50%. Sulis 50%. Saida 100.000. Sudah berapa Mas Yusuf? Tak suruh ngitung Mas Yusuf. 51 ya. Iya, iya, iya. Baiklah. Baik-baik Mas Yusuf, karena banyak sekali yang meminta diskon dan sudah saya terawang rata-rata meminta diskonnya di rata-rata adalah di tengah-tengah ya. Yang penting diskon. Masya Allah, banyak rezekinya Prof. Geng, matur nuwun Pak Ibu Yasmin ya, Pak Yasmin. Terima kasih, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi orang banyak. Mas Yusuf silakan dihandle kalau ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara meminta diskon. Dan kita tetapkan dulu diskonnya Tetapkan ya. dulu. Tapi Iya yang Pak. ya tapi daftarnya harus malam ini ya. Apa namanya? Meskipun bayarnya besok atau lusa. Kita tetapkan 50% diskonnya Mas Yusuf. Masya Allah Jadi ya. 200.000 ya Pak. 200.000 saja dan manfaatnya tetap 1,4 juta. Manfaatnya tetap 1,4 juta ya. Real ya. Oke, diskon 50%, 200.000 ya saja ya Mas Yusuf supaya banyak yang bisa ikut. Saya ingin banyak yang bisa ikut ya, mahal tapi kalau yang ikut sedikit sedih saya. Silakan Mas Yusuf di handle bagaimana cara membayarnya dan seterusnya. Dan terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Diulang-ulang video saya, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Diulang-ulang video saya, insya Allah manfaatnya besar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumala sekali lagi atas ilmu yang sangat-sangat luar biasa. Untuk sesi yang selanjutnya Bapak dan Ibu mohon izin sesi saya untuk menjawab ataupun menyampaikan informasi seputar eh, sesi praktik yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Untuk pelaksanaannya jam berapa Mas? Jam 9 sampai 4 sore waktu Indonesia Barat. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menyusun jadwal, siapa tahu ada kegiatan atau yang lainnya. Dan tadi ada juga pertanyaan Mas, apabila di tanggal 3 tidak bisa hadir, bagaimana solusinya? Nah, sebagai bentuk fasilitas dari kami, Bapak dan Ibu, bila tanggal 3 tidak bisa hadir, Bapak dan Ibu bisa ikut di angkatan berikutnya untuk pelaksanaannya itu di pertengahan Mei, untuk tanggalnya akan kita infokan lagi, sehingga Bapak dan Ibu cukup membayar sekali saja. Cukup membayar sekali saja untuk angkatan-angkatan berikutnya apabila ternyata ingin mengulang atau ingin lebih mantap, Mas saya mau ikut lagi, silakan dan tidak perlu membayar lagi. Karena di awal, katakanlah di angkatan ini, di angkatan 27, Bapak dan Ibu sudah eh, membayar biaya registrasi senominal 200.000. Nah, untuk cara klaimnya, cara
keep-nya Bapak dan Ibu bisa WA ke nomor admin atau ke nomor saya Bapak dan Ibu di 0823. Saya kirim ke grup juga di kolom obrolan Zoom juga dan di kolom YouTube di 0823 2963 0950. Betul, untuk harga 200.000 sudah dapat semuanya Bapak dan Ibu. Termasuk tadi salah satunya yang sangat menarik adalah konsultasi atau pendampingan private selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti pelatihan, misal ikut tanggal 3, Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk tanya konsultasi langsung via Japri dengan Pak Jumal. Via Japri WA. Tentunya akan dibalas sesuai dengan urutan antrian Bapak dan Ibu. Seperti itu. Dan selain itu tadi ada juga video rekaman membuat cover buku menggunakan Canva, dan yang tidak kalah menarik adalah membuat mockup promosi buku. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu fokus pada pelatihan atau sesi praktik nanti di tanggal 3 Mei adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa lebih akrab lagi dengan AI sehingga ketika ingin berdiskusi itu lebih bisa menghasilkan jawaban yang sesuai ditanyakan. Mas, saya mau daftar 2 orang, apakah bisa? Sangat bisa, Bapak dan Ibu. Nanti tinggal data dirinya saja dikirimkan. Untuk transfernya cukup menggunakan satu rekening saja. Siapa tahu ingin mendaftarkan anaknya ataupun mungkin suaminya, seperti itu nanti bisa konfirmasi saja ke nomor admin. Apakah ada sertifikatnya? Oke, untuk webinar malam hari ini, Bapak dan Ibu mohon izin, webinar malam hari ini tidak ada sertifikatnya. Namun untuk tanggal 3 Mei, Bapak dan Ibu, nanti akan disediakan file e-sertifikat sejumlah tertera 10 jam pelatihan. Dan akan dikirim setelah mengikuti sesi praktek tanggal 3 Mei. Mas, saya siangnya ada acara, apakah boleh ikut di pagi harinya? Sangat boleh, Bapak dan Ibu. Sangat boleh, semisal ikutnya sampai jam 12 siang ternyata bisanya. Nanti kalau mau mengulang lagi di angkatan berikutnya, itu sangat bisa. Dan tidak perlu membayar lagi. Pelaksanaannya tanggal berapa, Mas? Pelaksanaannya tanggal 3 Mei, besok Sabtu, Bapak dan Ibu. Besok Sabtu 3 Mei. Untuk daftarnya bisa langsung japri ke nomor WA yang sudah saya share ke grup juga Bapak dan Ibu. Berikut juga informasi terkait nomor rekening yang digunakan untuk transfer. Harganya jadi berapa Mas? Tadi 400.000, diskon 50% menjadi 200.000. Kitnya malam ini, apabila ternyata malam ini belum bisa ke ATM mungkin karena jarak dari rumah cukup jauh, boleh transfer di besok pagi, siang, ataupun sore. Yang penting tipnya di malam hari ini. Apakah ada rekamannya, Mas? Untuk webinar malam hari ini ada Bapak dan Ibu via YouTube, nanti kita akan share juga. Namun untuk sesi praktek di tanggal 3 Mei, itu nanti belum kita sediakan video rekaman karena memang durasinya cukup panjang selama kurang lebih 7 ataupun 8 jam. Tetapi sebagai gantinya, sebagai garansinya Bapak dan Ibu, kita fasilitasi untuk ikut latihan di angkatan berikutnya tanpa perlu membayar lagi. Dan tidak lupa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Salah satunya tadi bisa konsultasi langsung via Jabri dengan Pak Jumala. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin ternyata saat sesi praktek ada yang terlewat ataupun ingin bertanya lebih lanjut, bisa nanti Jabri langsung dengan Pak Jumala. Angkatan berikutnya kapan, Mas? Kurang lebih 2 minggu setelah tanggal 3 Mei, Bapak dan Ibu. Untuk harinya, kalau tidak Sabtu, Minggu nanti akan saya koordinasikan ulang dengan Pak Jumala dan akan diinfokan di grup tersebut sehingga Bapak dan Ibu yang sudah, misal sudah registrasi untuk tanggal 3 Mei ini, nanti akan kita gabungkan ke dalam satu grup sehingga informasi seputar sesi praktik, file-file yang digunakan ataupun materi-materi bonus itu kita kirim ke dalam grup tersebut sehingga apabila ternyata
tertinggal ataupun ingin mengulang lagi materi yang ada, bisa dibuka file tersebut. Saya sudah transfer, Mas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk konfirmasi yang sudah transfer. Nanti akan kita balas satu persatu. Bila malam hari ini belum terbalas, akan kita balas satu persatu saat jam kerja di esok hari. WA berapa? Nomor WA mohon izin saya share ulang Bapak dan Ibu. Baik di YouTube, di Zoom, ataupun di dalam grup. Selain tanggal 3 Mei, kapan lagi untuk angkatan berikutnya kurang lebih 2 minggu setelah tanggal 3 Mei, Bapak dan Ibu. Kita setiap bulan ada 2 kali pelatihan dan harinya di hari Sabtu atau Minggu, sehingga Bapak dan Ibu yang mungkin sudah transfer untuk kegiatan tanggal 3 Mei, tapi ternyata belum bisa mengikuti, tinggal daftar ulang ke nomor admin, nanti akan dijadwalkan ulang untuk ikut di angkatan berikutnya. Oke, saya sudah daftar Mas, terima kasih Bapak ataupun Ibu. Sembari eh, chatnya juga sudah banyak yang masuk, kebetulan HP admin saya bawa malam hari ini. Bapak dan Ibu mohon izin, mungkin belum semuanya terbalas, tapi jangan khawatir, pasti akan dibalas semuanya. Saya sudah keep Mas, sudah keep. Baik, terima kasih. Mas, kalau ternyata hari H tidak bisa ikut, apakah bisa digantikan oleh orang lain? Bisa, Bapak dan Ibu, tapi nanti yang masuk ke grup hanya satu orang saja, yang mengikuti pelatihan. Seperti itu. Apakah bisa bayar sekarang, ikut di pertengahan Juni? Bisa, Bapak dan Ibu. Tinggal nanti eh, WA ke admin, Mas, saya ikut ke bulan Juni, tolong dimasukkan ke dalam grup, karena memang fokusnya di baik angkatan. Untuk saat ini fokusnya di angkatan 27 tanggal 3 Mei. Kalau angkatan tersebut sudah selesai, baru kita invite, kita kasih link grup di angkatan berikutnya 28. Untuk sesi praktiknya itu melalui Zoom Bapak dan Ibu. Seperti ini, melalui Zoom, dan akan banyak cara apa ya, praktek cara membuat kerangka, ataupun tadi salah satunya juga menulis citasi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, mayoritas yang akan dipraktekkan adalah bagaimana Bapak dan Ibu termasuk saya cara berdiskusi dengan AI ini agar lebih akrab, agar jawaban yang dihasilkan ini lebih apa yang mendekati apa yang kita tanyakan. Syukur-syukur sama dengan apa yang kita harapkan. Oke. Nomor rekeningnya berapa, Mas? Untuk nomor rekening sudah diinfokan ke dalam grup Bapak dan Ibu atas nama Pak Junal Multazam. Bank nama beliau. Sehingga Bapak dan Ibu yang sudah atau akan eh, mendaftar dan masih apa ya, masih pikir-pikir ulang ini beneran apa enggak, beneran Bapak dan Ibu, karena nomor rekening juga atas nama beliau, dan angkatan sesi praktek ini sudah mencapai angkatan 27. Beberapa alumni bahkan ikut lagi di sesi praktik angkatan-angkatan berikutnya karena mungkin satu dan lain hal. Yang pertama mungkin belum sempat ikut atau ingin mengulang lagi. Banyak yang mengulang, bahkan ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang lebih daripada itu. Kita fasilitasi. Yang penting konfirmasi. Untuk pelatihan ataupun sesi praktiknya akan dilaksanakan mulai pukul 9 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan ada sesi isoma ataupun sesi coffee break di pertengahan acara, sehingga kalau ada ibu yang akan meluangkan waktu untuk beribadah ataupun kegiatan lainnya itu sangat bisa.
via Zoom, via online. Dan untuk materi file PDF ataupun file video rekaman bonus yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Jumala akan kita kirimkan ke dalam grup pelatihan. Mas, apa boleh ditampilkan ulang tadi benefit yang akan didapatkan? Boleh Bapak dan Ibu, mohon izin saya tampilkan benefitnya. Nah, ini. Saya izin share screen Bapak dan Ibu. Mungkin tadi ada yang terlewat. Saya akan share ulang apa saja sih yang akan didapat dari sesi praktek berbayar 200.000. Mohon izin untuk menampilkan ulang. Tadi ada beberapa. Yang pertama mendapatkan bonus video training membuat cover dengan AI, dengan Canva. Lalu ada juga bonus video training membuat mockup iklan. Dan yang paling utama adalah pendampingan 1 bulan. Pendampingannya seperti apa, Mas? Pendampingannya langsung tanya via Japri, via WA dengan Pak Jumala Multazam. Apapun seputar penggunaan AI, ataupun mungkin Bapak dan Ibu sudah punya draft tulisan, itu sangat bisa didiskusikan oleh beliau, Bapak Jumala Multazam. Untuk nomor adminnya berapa, Mas? Sudah saya share, Bapak dan Ibu, baik di grup, di kolom chat Zoom, ataupun di YouTube. Untuk sertifikat apakah dapat masuk? Dapat Bapak dan Ibu. Untuk yang sesi 3 Mei. Untuk yang sesi 3 Mei dapat dan tertera 10 jam pelatihan. Lalu untuk yang malam hari ini mohon maaf tidak ada sertifikat. Tapi kita berikan link rekaman YouTube. Nanti malam akan saya share ke dalam grup 27A dan lain sebagainya. Selain Bank Mandiri, apakah ada, Mas, untuk eh, rekening transfer atas nama Pak Jumala dan banknya hanya Bank Mandiri saja, Bapak dan Ibu? Agar pendataannya lebih mudah juga, Bapak dan Ibu. Setelah transfer, nanti bisa mengirimkan data diri dan bukti transfer ke nomor admin di 0823 2963 0950. Saya juga sambil memantau Bapak dan Ibu, banyak juga yang sudah apa namanya, sudah klaim ataupun sudah keep harga diskon yang awalnya 400.000 menjadi 200.000, dan yang sudah konfirmasi bayar itu juga sudah banyak mengizin, nanti saya balas satu persatu. Sudah daftar 2 orang, terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya itu seputar informasi sesi training sesi praktik tanggal 3 Mei. Jadi berapa pendaftarannya? Untuk pendaftarannya jadinya 200.000 saja, Ibu. Yang awalnya tadi 400.000, diskon 50% menjadi 200.000 saja. Izin lift, Mas. Saya sudah TF. Terima kasih, Bu Ani Mariana. Terima kasih. Untuk KIP-nya malam ini. KIP malam ini nanti tinggal transfer. Apabila ternyata jauh jaraknya dari ATM, boleh transfer besok. Tinggal janjian saja dengan admin. Oke, izin lift, Mas, masih ada agenda. Terima kasih Bapak. Sekilas apa yang disampaikan oleh Pak Jumala Multazam, Bapak dan Ibu, materi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, semoga bisa dipraktekkan. Siapa tahu untuk pemanasan sebelum mengikuti sesi tanggal 3 Mei, apa yang sudah disampaikan oleh beliau malam hari ini bisa langsung dicoba-coba terlebih dahulu. Siapa tahu ada yang ingin mencoba. Terima kasih ilmunya, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, siapa tahu mau dicoba terlebih dahulu karena apa yang tadi selama webinar disampaikan itu bisa
praktekkan. Termasuk tadi ada beberapa contoh-contoh prompt ataupun contoh kalimat tanya untuk kita diskusi dengan AI itu sendiri. Nah, nanti untuk lebih dalamnya, lebih lengkapnya, kita berjumpa di hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 pukul 9 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat, Bapak dan Ibu. Untuk waktu Indonesia Tengah dan Timur bisa menyesuaikan. Kurang lebihnya dari saya, Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada kekurangan, dan apabila ada manfaat dari webinar pada malam hari ini, semoga bisa dipraktekkan, baik itu secara pribadi ataupun nantinya bisa dipraktekkan dengan keluarga ataupun teman dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu dan semoga bisa berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya, tidak hanya di tanggal 3 Mei. Siapa tahu di kesempatan berikutnya bisa berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.